Eh, Selamat malam. Di sini saya Judi Bintang Sarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya, yaitu perencanaan, rancangan strategi informasi dan teknologi informasi pada PT Sumber Agraria Wijaya Tbk, Agraria Trijaya Tbk, maaf, atau yang sering kita sebut Alfamart. Ini saya Judi Bintang Sarang dengan NIM 06400119.017. Baik, saya akan memulai presentasinya. Di sini kita akan masuk ke pendahuluan dulu, di mana pendahuluan ini berisi tentang rumusan masalah. Rumusan masalahnya itu, yang pertama, bagaimanakah cara menganalisa strategi bisnis melalui metode SWOT, Five Force Model, Value Chain, dan BSC yang baik pada sebuah usaha. Yang kedua, apa saja analisa yang dibutuhkan dalam strategi bisnis dalam menentukan dokumen strategi sistem informasi dan teknologi informasi yang baik dan benar. Dan yang ketiga itu bagaimana untuk menentukan strategi bisnis dalam menyusun serta bagaimana untuk merumuskan dokumen strategi informasi yang baik. Dan yang keempat itu mengapa diperlukan perencanaan strategi sistem informasi dalam melakukan strategi bisnis. Oke, selanjutnya itu di pendahuluan ini em, ada tujuan penelitiannya, di mana di sini kita bertujuan untuk melakukan penelitian agar mengetahui analisa SWOT, Five Forbes Model, Value Chain, dan BSC yang benar dalam sebuah strategi usaha. Nah, yang kedua itu bagaimana kita menganalisa apa yang dibutuhkan dalam strategi bisnis dalam menentukan dokumen strategi SITI yang baik dan benar. Dan yang ketiga itu bagaimana kita mengetahui strategi bisnis untuk merumuskan serta menyusun dokumen strategi sistem informasi yang baik dan benar, dan bagaimana untuk mengetahui tujuan dari perencanaan strategi bisnis. Selanjutnya kita melangkah ke profil perusahaan. Di sini saya akan memaparkan visi dan misinya, bahwa visinya dari PT Alvaria Trijaya ini atau kita biasa sebut Alfamart, um, yang bervisi yaitu menjadi jaringan distribusi retail terkemuka di Indonesia yang dimiliki oleh masyarakat luas, dan berorientasi kepada perusahaan dan berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat dan segala harapan konsumen serta mampu bersaing secara global. Untuk misinya, memberikan kepuasan konsumen dengan cara memberikan produk yang berkualitas terbaik dan memberikan pelayanan yang ramah, membangun organisasi global yang terpercaya, sehat, dan bermanfaat, ikut serta dalam membangun negara dengan cara menumbuh kembangkan jiwa wira swasta. Dengan tujuan yaitu meningkatkan SDM yang lebih kompeten, meningkatkan jumlah swalayan atau supermarket yang ada di berbagai daerah, mempermudah memenuhi kebutuhan para konsumen, meningkatkan representasi sebagai toko unggul, dan meningkatkan target penjualan di setiap tahunnya. Berikut adalah struktur organisasinya. Baik, saya akan melangkah ke rencana strategi bisnis, yang mana strategi bisnis yang akan dilakukan itu memaksimalkan program belanja secara online dengan menambah beberapa layanan yang ada di AlphaGift. AlphaGift ini merupakan sebuah aplikasi yang dimiliki oleh Alfamart sendiri, seperti layanan pengiriman di hari yang sama dan menambahkan promo-promo yang semakin menambah keinginan masyarakat untuk berbelanja secara online. Faktor yang mempengaruhi bisnisnya itu dikarenakan COVID-19 yang mengharuskan segala sesuatu yang dilakukan dari rumah, maka strategi ini harus dimaksimalkan agar yang tadinya itu transaksi dilakukan secara langsung di toko, dan sekarang itu mungkin bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi, yaitu tadi AlphaGift tadi. Selanjutnya, untuk yang mempengaruhi SITI-nya, di sini peran SITI itu sangat besar karena dia menjadi faktor pendukung dalam pencetusan strategi bisnis ini. Strategi bisnis ini itu berbasis aplikasi, yang mana dari segala aspek itu SITI berperan di sini. Nah, tadinya proses ini hanya dilakukan konvensional, namun SITI ini itu berperan dalam mewujudkan proses yang konvensional itu menjadi sebuah strategi bisnis yang berperan juga di sistem operasional dari bisnis tersebut. Nah, ini merupakan hasil analisisnya. Pertama, hasil analisis SWOT untuk faktor kekuatan atau strength. Terdapat 2.000 lebih gerai yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Yang kedua, memiliki akses belanja online sejumlah gerai Alfamart sudah buka selama 24 jam. Yang ketiga, adanya kartu anggota. Yang keempat, harga produk yang relatif murah secara nasional, yang merupakan produk pelopor waralaba bidang retail di Indonesia. Yang keempat itu yang kelima, maaf, memberikan ketersediaan lapangan kerja bagi siswa atau siswi lulusan SMA SMK. Yang kelemahannya atau weakness adalah produk-produk yang disediakan itu tidak selalu sama dalam ketersediaan di setiap gerai lain daerah. Dan kedua, produk-produk yang dijual sebagian besar hanya kebutuhan pokok. Yang ketiga, belum semua gerai memiliki tempat nongkrong seperti minimarket untuk para pelanggan. Dan yang terakhir, rest area yang belum tersedia di beberapa gerai. Selanjutnya, opportunity-nya meningkatkan penjualan, mengurangi biaya karena
sudah tersebar gerai di berbagai daerah, efektif dan efisien bagi masyarakat, serta adanya lahan untuk peluang mengembangkan franchise. Adanya situs resmi belanja online, menyediakan pemesanan tiket kereta api atau pesawat tanpa harus antri di stasiun atau bandara. Untuk ancamannya sendiri yaitu adanya pesaing di kemudian hari, banyak pesaing yang memiliki toko atau minimarket yang berdekatan dengan jarak radius 100 meter, pemboikotan di daerah tertentu, bencana alam saat pengiriman barang, dan persaingan sangat ketat untuk membangun brand image di benak konsumen. Nah, berikut adalah materi TWOS-nya. Dan selanjutnya ini saya akan menjelaskan analisis 5 first model, yang mana untuk trade of entry-nya itu Alfamart memiliki pengenalan brand yang cukup kuat, di mana akan diperkuat apabila customer memilih tempat perbelanjaan yang terkenal dibandingkan yang belum terkenal. Yang untuk bergaining power of supplier, para supplier yang bekerja sama dengan PT Sumber Alvaria Trijaya tidak memiliki hambatan sama sekali dari segala proses yang ada. Supplier dapat memberikan supply sesuai permintaan, dan barang-barang yang disalurkan itu juga cukup diminati dan disukai oleh masyarakat. Untuk bergaining power of buyer, pembelian produk yang dijual akan mempengaruhi kecenderungan customer untuk berpindah. Konsumen akan memilih tempat perbelanjaan yang lebih murah dan nyaman jika ada suatu hal yang mengganggu dari segi layanan, produk, dan lain-lain. Untuk kualitas layanan dan produk sendiri, Alfamart dikategorikan ke tempat perbelanjaan yang cukup unggul dan memiliki persebaran yang baik di Indonesia. Untuk threat of substitute products, ancaman untuk menggantikan Alfamart sebagai tempat perbelanjaan yang digandrungi masyarakat itu bisa saja terjadi. Terlebih apalagi apabila layanan dan produk di Alfamart itu sudah mengalami kemunduran dari segi kualitas. Nah, untuk rivalry among existing competitors, dari segi harga sendiri, Alfamart dinilai cukup menjadi perhatian dari para pesaing, juga dari segi layanan serta produk yang disediakan. Namun, Alfamart harus lebih mengembangkan layanannya menjadi lebih mudah diakses sehingga dapat menjadi tempat perbelanjaan yang lebih unggul dibanding kompetitor. Baik, lanjut. Nah, ini merupakan analisis value chain-nya yang akan dijelaskan di slide berikutnya, yaitu yang pertama, untuk dari segi inbound logistik, produk masuk itu produk diterima oleh gudang, produk diberi kode dan diinput di database. Persediaan itu mudah dikontrol, jumlah persediaan yang tersedia, persediaan yang habis, dan persediaan yang baru ditambah. Untuk pengendalian kualitas itu dilakukan oleh Departemen Quality Control. Departemen ini bertugas memastikan produk yang masuk di gudang sudah sesuai standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Untuk operations, proses produksinya itu dilakukan oleh tim produksi yang mengolah produk sesuai prosedur menjadi sedemikian rupa hingga menjadi produk ekstraksi saja dijual langsung atau kan dikirim ke cabang toko lain. Untuk pengendalian produknya itu dilakukan oleh Departemen Quality Control Product juga. Departemen ini bertugas itu memastikan bahwa produk yang dipasarkan itu sudah sesuai dengan prosedur. Lanjut. Untuk outbound logistik, packaging, itu pengemasan produknya itu penggolongan sesuai golongan produk yang siap didistribusikan ke seluruh Indonesia. Untuk checking packaging, itu barang yang sudah diberi packaging siap didistribusikan ke berbagai toko di seluruh Indonesia. Dan untuk controller sendiri, bagian ini memegang kendali pada tiap outlet yang tersebar di wilayahnya. Ini mempermudah kontrol terhadap jumlah produk yang dipasarkan dan memantau jumlah produk yang tersebar. Untuk marketing dan salesnya sendiri, itu PT Sumber Alvaria Trijaya membuka franchise di setiap toko cabang untuk menambah daya tarik pasar dan juga membantu tenan kecil untuk menyediakan lapangan atau lahan bagi para pengusaha kecil baru. Nah, sedangkan untuk servis, Alfamart sendiri itu merupakan perusahaan yang bergelut di bidang retail dan juga pelayanan. Maka dalam servis Alfamart selalu mengedepankan pelayanan terbaik untuk masyarakat atau semua pelanggan sehingga menjaga kualitas pelayanan dan menanam kepercayaan kepada masyarakat untuk PT Alvaria Trijaya ini sendiri. Nah, selanjutnya ini analisis BSC. Untuk financial perspektif, objektivitasnya itu menambah pemasukan melalui penjualan dan pemasaran layanan. Tujuannya meningkatkan pendapatan, dan untuk solusi SITI dari financial perspektif ini itu menggunakan sistem informasi atau aplikasi dalam penjualan dan akses layanan. Untuk customer perspektif, objektivitasnya yaitu menggunakan layanan dan perbelanjaan yang meningkat, yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan layanan dan penjualan per hari. Yang memiliki solusi SITI yaitu lebih mementingkan lagi bagaimana menjangkau customer dengan menggunakan iklan yang berhubungan dengan SITI sendiri. Untuk internal business proses perspektifnya, objektivitasnya itu menawarkan layanan yang lebih menarik, yang bertujuan untuk menarik pelanggan lebih lagi, menggunakan saluran-saluran promosi yang digandrungi saat ini tentunya berkaitan di bidang SITI sendiri.
Untuk learning and growth perspektifnya, ada dua objektivitas, yaitu memiliki peningkatan dalam jumlah ketertarikan pelanggan dengan bertujuan untuk ketertarikan pelanggannya meningkat, yang mana mengeksplor platform yang saat ini lebih banyak digunakan dan bermanfaat. Contohnya seperti YouTube, TikTok, dan lain-lain. Untuk memiliki SDM yang berkualitas, untuk objektivitas memiliki SDM yang berkualitas, ini bertujuan untuk mendapatkan SDM yang memiliki kualitas yang baik. Dengan menggunakan platform job seeker yang mungkin lebih advance dan lebih besar. Gitu. Nah, untuk portofolio aplikasi yang ada di PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau Alfamart itu sendiri, yang pertama itu adalah point of sale system, yang mana point of sale system ini sudah diimplementasikan dan kinerjanya juga sudah bagus. Yang kedua ada Alfamart Member, yang mungkin banyak dari kita kenal. Alfamart Member ini sudah penjalanannya atau kayak gimana diimplementasikan itu sudah baik, sehingga ini akan terus diimplementasikan. Dan selanjutnya itu Alfamind. Alfamind itu kayak semacam website yang bisa belanja VR gitu, namun ini di Alfamart Jaya ini sendiri sudah dikembangkan, namun perlu improvement lagi. Sama dengan website Alfamart, perlu improvement lagi. uh, Namun untuk portofolio aplikasi terakhir Alpha Gift itu sudah tidak butuh improvement, mungkin improvement yang bisa lebih baik lagi, cuman untuk implementasinya sampai saat ini itu sudah baik sekali. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Uh, Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.